dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu, jadikan ku
adik-adik semuanya. Apa kabarnya nih? Kabar Kakak Anes baik-baik saja nih dalam Tuhan Yesus. Kalau adik-adik sendiri gimana kabarnya? Kakak Anes harap kabar adik-adik juga baik ya. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan mulai ibadah kita. Kita berdoa dulu ya bersama-sama. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah memimpin kami selama istirahat kami tadi malam. Pada hari ini kami mau memulai ibadah kami, tolong Tuhan yang pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, supaya kami semua bisa duduk diam, bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini kakak akan bercerita tentang Gideon. Adik-adik udah pernah dengar belum cerita tentang Gideon? Yuk kita saksikan yuk ceritanya. Pada saat itu, bangsa Israel melakukan kejahatan. Mereka menyembah patung-patung dan berhala. Sebab itu, Tuhan tidak menolong mereka dan mereka dikalahkan oleh bangsa Midian. Bangsa Israel menjadi sangat ketakutan pada bangsa Midian dan mereka bersembunyi di gua-gua selama 7 tahun. Bangsa Midian memusnahkan segala milik bangsa Israel sehingga bangsa Israel menjadi sangat miskin. Mereka berdoa dan berseru meminta pertolongan pada Tuhan. Suatu hari, ada seorang Israel yang sedang mengambil gandum. Ia bernama Gideon. Malaikat Tuhan mendatangi dia dan menampakkan diri. Malaikat itu berkata kepada Gideon, "Hai Gideon, pahlawan yang berani, selamatkanlah bangsamu." Gideon menjadi terkejut dan berkata kalau dia masih sangat muda, bagaimana mungkin dia bisa menyelamatkan bangsanya? Malaikat berkata bahwa Tuhan yang akan menyertai Gideon. Mendengar itu, Gideon masih merasa bingung dan terkejut, sehingga ia meminta tanda kepada Tuhan untuk meyakinkan dirinya. Tanda pertama, ketika Gideon membawa daging dan roti, tiba-tiba roti dan daging itu terbakar. Itu tandanya Tuhan menerima persembahan Gideon. Keesokan harinya, Gideon meminta tanda lagi, yaitu tanda yang kedua. Pagi hari, hanya bulu domba saja yang terkena embun, dan tanahnya tidak. Ternyata itu benar-benar terjadi. Keesokan harinya, hal tersebut terjadi. Yang terkena embun hanya bulu-bulu domba saja dan tanahnya kering. Gideon meminta tanda lagi, yaitu tanda yang ketiga. Ia meminta tanda bahwa hanya tanah saja yang terkena embun dan bulu dombanya kering. Dan keesokan harinya itu, hal itu terjadi lagi. Akhirnya, Gideon menjadi percaya bahwa Tuhan benar-benar akan menyertai Gideon dan Tuhan akan memimpin peperangan Gideon untuk melawan pasukan Midian. Ia mengumpulkan 32.000 pasukan, tetapi Tuhan meminta agar ia memilih yang berani. Ia pun berteriak kepada pasukannya dan menyuruh pulang orang-orang yang takut untuk berperang. Lalu pulanglah 22.000 pasukan yang penakut, dan hanya bersisa 10.000 pasukan yang berani. Tuhan berkata bahwa pasukan Gideon masih terlalu banyak, dan Gideon diminta untuk memilih lagi pasukannya.
Akhirnya, Tuhan menyuruh Gideon untuk membawa pasukannya minum air. Pasukan yang minum air langsung dengan menjilat seperti hewan ada 9.700 orang. Dan pasukan yang berlaku seperti itu, mereka tidak dipilih oleh Gideon untuk ikut berperang. Tetapi pasukan yang berlutut minum air pakai tangan ada 300 orang, dan merekalah yang terpilih untuk ikut berperang bersama dengan Gideon. Pada malam hari, Gideon dan 300 pasukannya mengelilingi lembah kemah pasukan Midian. Lalu pasukan Israel meniup sangkakala, memecahkan buyung, dan memegang obor. Pasukan Midian yang kaget menjadi kacau balau dan melarikan diri. Pada akhirnya, bangsa Israel menang berperang melawan bangsa Midian. Nah, adik-adik, gimana nih ceritanya? Seru banget kan? Nah, adik-adik, kita lihat nih di sini ceritanya bahwa Gideon masih sangat muda. Tapi Tuhan tetap bisa memilih Gideon untuk menjadi alatnya, untuk menjadi pemimpin bangsa Israel berperang melawan bangsa Midian. Nah, walaupun adik-adik masih kecil, masih sangat muda, tapi adik-adik jangan takut karena Tuhan Yesus itu bisa memilih adik-adik untuk menjadi alatnya. Bukan hanya umur yang tua-tua saja yang bisa, tapi yang muda pun seperti adik-adik juga Tuhan mau pakai adik-adik untuk menjadi alat-alatnya Tuhan. Nah, adik-adik, walaupun Gideon masih sangat muda dan dia mungkin masih merasa ragu bahwa gimana caranya Tuhan saya bisa memimpin bangsa Israel untuk melawan bangsa Midian. Dan Gideon meminta tanda-tanda kepada Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita boleh kok meminta tanda kepada Tuhan untuk meyakinkan diri kita bahwa apakah benar jalan yang seperti ini yang harus kita ambil. Kita boleh kok berdoa meminta kepada Tuhan untuk meyakinkan kita. Dan buktinya seperti Gideon, dia meminta tanda kepada Tuhan dan Tuhan memberikan tanda yang jelas sehingga Gideon yakin bahwa Tuhan memimpin Gideon. Tuhan akan menolong Gideon. Oke adik-adik, ayat hafalan untuk hari ini ada di Yesaya 50 ayat 9. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Ya adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita mau berdoa dulu ya untuk menutup ibadah kita pada hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan pada hari ini yang telah disampaikan. Tolong Tuhan supaya firman ini bisa berbuah dalam hati kami, bisa kami jadikan pedoman untuk hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, walaupun kami masih kecil, tapi kami mau dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan. Tolong Tuhan supaya kami bisa dan kami mampu untuk menjadi alat-alatnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, ibadah kita sudah selesai ya. Kakak mau ingetin adik-adik jangan lupa untuk absensi online. Adik-adik bisa klik link yang dikirim di grup sekolah minggu. Jangan lupa absensi online karena nanti absensi online itu akan dilihat dan akan dihitung ya adik-adik. Oke, sampai kita bertemu lagi di minggu-minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.